Sebagai suami tidak bisa memanage, ya, tidak memanage, baik memanage emosinya, baik bagaimana menaklukkan hati seorang Lesti Kejora dan keluarganya. Gus, gimana jadinya ngelihat Rizky Bilar yang kemarin juga sempat tidak mendatangi panggilan dari Polres? Iya, jadi teman-teman, kami komitmen ya dalam rangka bentuk edukasi kepada masyarakat. Jadi pertama, kami sangat menyayangkan sekali karena saudara RB ini tidak hadir, tidak bisa memenuhi undangan dengan alasan seperti yang disampaikan pengacara. Tapi itu adalah haknya mereka gitu kan. Nah, tetapi yang perlu kami soroti adalah ketika tidak hadir malah menyampaikan hal-hal yang menurut saya itu menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kita sebagai orang yang taat hukum ya, yang mengerti hukum, maka sebaiknya ketika dalam posisi ini kita percaya kepada siapa? Masyarakat percaya kepada siapa? Tentu percaya apa yang disampaikan oleh institusi negara. Dalam hal ini adalah institusi Polri. Kenapa? Karena ketika saudara Lesti Kejora bersama pengacaranya Bang Sandi melaporkan proses ini ke SPKT di Polres Jakarta Selatan, maka itu artinya laporan ini sudah memenuhi persyaratan untuk diperiksa atau diproses hukum. Itu artinya ada dua alat bukti yang memang sudah sangat memenuhi unsurnya. Jadi ketika kalau kemarin lucu ya, ada seorang cowok alasannya psikis. Saya ya ketawa, gila ngopo enggak gitu kan. Tapi tidak masalah lah, itu haknya. Cuman kalau nanti di panggilan berikutnya, menurut saya ini polisi sangat betul-betul toleransi banget ini kepada saudara RB ini. Maka nanti untuk berikutnya kalau sampai tidak hadir, maka sesuai dengan proses hukum yang ada, yang selama ini apalagi tuntutannya 5 tahun ke atas ya, kekerasan dalam rumah tangga, maka saya minta untuk langsung dilakukan penjemputan paksa, diperiksa, ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gus, pengacara sendiri kemarin sempat bilang kalau kemarin Rizky RB ini tidak melakukan KDRT, hanya saja kebanting gitu, tidak sengaja. Nah, sedangkan pernyataan dari pihak kepolisian sudah menerangkan gitu bahwa memang adanya KDRT. Itu gimana? Ya, kami seperti yang saya sampaikan di awal, kami harus percaya sepenuhnya apa yang disampaikan oleh institusi Polri. Karena ucapan mereka itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada visumnya, ada keterangan 2 orang saksi, ada keterangan pelapor juga. Jadi masyarakat sekarang ini sudah cerdas, karena pengacara, namanya pengacara, boleh aja memberikan alibi supaya tekanan masyarakat itu tidak terlalu kencang sehingga psikisnya RB itu terserang. Tetapi masyarakat itu semakin orang dibuat bingung, maka netizen ini sekarang ini kekuatannya luar biasa, seperti parlemen jalanan. Dia didengarkan oleh institusi Polri itu sendiri sebagai bahan pertimbangan. Nah, sebenarnya RB ini bukan hanya persoalan KDRT, tapi dia telah ikut membuat keonaran. Nah, undang-undang ITE itu kan jenengan tahu sendiri, kalau orang membuat keonaran maka ada tambahan pasal, apalagi itu ada KDRT-nya. Saya kira itu. Mas, cuman ada indikasi juga dengan adanya kasus ini dan mental seorang RB ini terserang, apakah nanti hukuman bisa diringankan jika memang mental seorang RB ini semakin lama semakin parah kondisinya? Jadi semua masalah psikis, masalah kejiwaan, polisi itu kan
punya namanya apa ya, dokes, istilahnya tentang kesehatan ya, tentang kedokteran kan punya. Jadi ketika menghadapi seorang tersangka misalnya yang mengalami, bener nggak dia mengalami psikis, bener nggak dia mengalami gangguan jiwa, nanti akan dicek semua sama polisi. Jadi tidak bisa orang pura-pura sakit, pura-pura apa misalnya. Nah nanti akan sebelum dilakukan pemeriksaan, saya yakin Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya akan menggunakan haknya, yaitu hak apa? Hak untuk memeriksa tersangka ini. Diperiksa dulu kesehatannya, bener nggak ini psikisnya. Itu. Jadi nggak bisa akan mengelak. Kalau semuanya hanya cukup ucapan lalu aparat percaya, rusaklah negara ini. Nah nanti akan dicek semuanya tentang saudara RB ini sebelum dilakukan pemeriksaan itu. Tapi kemarin juga sempat polisi mengatakan bahwa akan dilakukan tes urin. Iya, dites semuanya. Kan mungkin ya, kenapa kok sampai dilakukan tes urin? Mungkin kenapa kok seorang istri, sampean tahu kan bagaimana posturnya Lesti Kejora yang amat sangat mungil, amat sangat sederhana, terus kemudian kok diperlakukan seperti itu oleh seorang laki-laki. Nah ini apakah ada gangguan-gangguan lain? Maka saya setuju, sepakat dan sependapat kalau dilakukan tes urin, tes apapun, agar hasil pemeriksaan itu betul-betul utuh sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka dari itu BKN Barisan Kesatria Nusantara akan mengawal kasus ini sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Gus, tapi pihak keluarga dari RB sendiri mengatakan bahwa memang tidak ada KDRT gitu. Kembali lagi yang tadi gitu. Seharusnya sebagai keluarga seperti apa sih untuk menengahi seperti ini? Apakah boleh membela seperti itu? Ya namanya membela itu semua boleh, semua punya hak untuk melakukan pembelaan, termasuk tidak mengakui apa yang disampaikan oleh pihak Polres Jakarta Selatan atau yang disampaikan oleh Pak Zulfan, itu haknya mereka. Tetapi kan polisi kan punya dua alat bukti, keterangan saksi dan keterangan seperti hasil visum. Lesti ngaku dianiaya, di mana dianiayanya? Oh, di visumnya ini, kan seperti itu. Nah, maka dari itu kami tunggu betul, kami kawal betul proses KDRT ini karena ini sudah menjadi perhatian publik. Ini bukan persoalan, Gus, ini kan rumah tangga orang lain. Tidak itu. KDRT ini menjadi perhatian kita. Makanya KPI kemarin kita dukung penuh ketika dia mengeluarkan surat edaran bahwa pelaku-pelaku KDRT ini nggak boleh lagi tampil di TV. Cocok itu, keren itu. Dan bagus sempat juga bilang, Gus, tidak masalah di boykot, rezeki masih banyak yang lain. Ya monggo aja, tetapi KPI telah menjalankan fungsinya dengan baik. Urusan rezeki ya urusan masing-masing ya. Tetapi KPI sebagai komisi penyiaran ya, independen, dalam hal ini sudah sangat betul, sangat tepat dalam rangka apa? Meminimalisir kegiatan-kegiatan yang misalnya mengganggu ketertiban, terus kemudian bikin keonaran dan bikin kekerasan. Nah itu bagus sekali sehingga televisi, teman-teman televisi itu akan menjadi apa ya? Menjadikan support bahwa KPI sudah seperti ini, maka ini kan supaya tujuannya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti RB itu maksudnya, gitu loh. Gus, cuman dari pihak keluarga juga memberikan ultimatum bahwasanya siapapun yang ikut campur atau berusaha untuk menyebarkan informasi-informasi atau mungkin berita-berita yang dinilai bohong, semuanya akan diusut oleh keluarga gitu. Cuman sebenarnya itu bisa nggak sih, Gus? Atau mungkin harus dari pihak RB-nya sendiri, karena kan delik pelaporan itu masukkan dari si korban yang merasa dirugikan, bukan dari pihak keluarga. Betul. Nah, contohnya begini, misalnya saya seperti ngomong ini. Saya ngomong ini kan berdasarkan rilis daripada institusi resmi, institusi Polri. Nah, kemarin Polri kan sudah menyampaikan bahwa telah terjadi KDRT.
Apa dasarnya? Ini hasil visumnya. Apa dasarnya? Ini hasil keterangan saksi. Ini hasil daripada laporan dari Lesti Kejora. Jadi kalau pihak keluarga misalnya mengultimatum, mengancam seperti itu malah akan menjadi bumerang dirinya sendiri. Hal yang baik adalah yaitu minta maaf kepada keluarga Lesti, bukan mengancam kepada netizen itu keliru itu, karena netizen itu ngomong bukan berdasarkan asumsi, tetapi ada rilis resmi dari institusi Polri, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya melalui Bang Zulfan itu. Dan itu merupakan salah satu strategi hukum yang dilakukan pengacara. Ya, yang namanya pengacara itu kan memang strateginya kan macam-macam. Tetapi kan masyarakat kita ini ya tidak bodoh-bodoh amat. Kalau misalnya ada hal seperti ini lalu pengacara mengancam semua, malah akan menjadi bumerang, malah saudara RB ini psikisnya semakin tertekan karena netizen kita ini lebih pintar dari polisi kadang-kadang. Gus, cuman ini apa namanya, pihak keluarga dan pihak pengacara ini lebih cenderung menimbulkan huru-hara baru nggak sih dengan adanya pernyataan yang berlawanan dengan adanya rilis dari institusi Polri itu sendiri? Ya, yang pasti sekarang ini kan menimbulkan pro dan kontra. Keterangan polisi berdasarkan 2 alat bukti seperti ini. Lalu kemudian keterangan pengacara berdasarkan ceritanya RB, dia menyampaikan seperti ini. Maka inilah yang dinamakan keonaran di tengah masyarakat, menimbulkan simpang siur, menimbulkan pro dan kontra, sehingga seakan-akan apa yang disampaikan oleh polisi itu kan tidak benar kalau disanggah oleh itu. Tapi alhamdulillah polisi kita bersabar, tetap menunggu janji kehadiran saudara RB. Nah, kita dukung terus, kita push terus ini teman-teman polisi untuk bekerja sesuai real, ya, sesuai prosedural. Perkara pengacara mau ngomong apa, nanti dibuktikan di hukum. Gitu loh. Tapi kalau menurut sebagai yang mengerti agama juga, sebagai seorang suami yang sudah melakukan KDR atau apalagi berkali-kali kan di keterangan dari Humas dan juga pernyataan Lesti di surat itu kan, seperti apa sih Gus, harusnya gimana minta maaf ke seorang istri, nggak harus ibaratnya pernyataan yang ibaratnya menolak dari pihak keluarga pengacara. Betul. Seharusnya gimana dari agama. Jadi begini ya, karena ini sudah menjadi perhatian publik, maka saran saya saudara RB ini muncul dan minta maaf. Minta maaf itu adalah kewajiban ketika kita telah melakukan kesalahan. Kalaupun kita merasa tidak bersalah, tapi dalam rangka untuk mengayomi, melindungi istri misalnya, jangan karena ini diproses hukum, lalu kemudian ada kebencian baru terhadap istrinya yang melaporkan. Itu keliru. Tidak begitu. Suami yang baik adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kita sebagai suami ini kan harus mengayomi, melindungi. Ketika terjadi prahara seperti ini, maka yang paling baik dilakukan adalah minta maaf. Karena ini sudah menjadi huru-hara di tengah publik, maka minta maafnya tidak cukup kepada istri, tapi juga kepada publik, karena sebagai public figure. Jadi ketika masyarakat menyoroti RB, itu bukan berarti turut serta ikut campur, bukan, karena Anda ini adalah public figure. Nah, public figure itu memang disorot. Anda besar itu ya karena masyarakat, maka sekarang ketika Tuhan menguji Anda dengan keadaan terpuruk ini, maka harus apa tadi itu? Nah, menurunkan tensi, nggak boleh egois gitu loh. Nah, seorang istri kenapa sih kok melaporkan ke proses hukum? Ini kalau tidak keterlaluan, paling ngambek. Ayo, jenengan punya istri, kalau istri jenengan cemburu atau apa, misalnya tidak ada kekerasan yang luar biasa, pasti dia paling ngambek, ya nggak makan, terus kemudian pulang ke rumah orang tua, minggat lah kasarannya, kan seperti itu. Tapi ketika ini sudah
sampai ke jalur hukum, maka masyarakat menilai bahwa ini sudah ada benih-benih yang lama mungkin yang tidak bisa diselesaikan kecuali kalau nggak jalur hukum ini. Gus, tapi sedangkan sang istri sekarang sudah berangkat umroh sendiri, tenangin diri. Ini gimana Gus? Minta maafnya gimana? Terus tadi Ya, ini seharusnya betul. gimana? Nah, kan sekarang ini kan di era digital kan. Di era digital, kalau dulu mungkin kita harus telepon pasangan kita ini kan ke wartel, ya nggak bisa video call. Nah sekarang ini ya minta maaf aja secara terbuka, jumpa pers, kami mohon maaf telah bikin ini, khususnya kepada istri dan keluarga, jauh itu lebih baik. Kalaupun misalnya ternyata proses hukum berlanjut, ya jalani aja, kan begitu. Jalanin aja proses hukum, karena di proses hukum ada namanya restoratif justice gitu kan. Gus, tapi kata pengacara RB sendiri bilang, oh sudah ketemu, sudah ibaratnya pas yang di rumah sakit udah Menteng lalu sudah ketemu, sudah nyuapin. Tapi ada juga yang bilang dari pihak keluarga Lesti dia ibaratnya dilarang untuk ketemu. Oh, gitu ya. Itu jadi berarti kan ada simpang siur antara belum ada permintaan maaf sama sekali dan ya kalau saya melihat Mas ya, ketika tidak ada rilis sama sekali dari Lesti maupun pengacaranya, ini artinya kasus ini lanjut, kasus ini proses, sehingga kata-kata yang disampaikan oleh RB dan kawan-kawan itu akhirnya kan tersanggah, betul nggak? Akhirnya terpinggirkan ucapan yang katanya begini. Buktinya apa? Ini proses hukum berlanjut gitu loh. Nah, cuman kalau ini nggak berlanjut, ini juga akan mempengaruhi perjalanan Lesti ke depan. Misalnya ya, Lesti itu misalnya damai misalnya, sedangkan ini sudah ramai, itu juga akan mengundang ketidakpercayaan masyarakat kepada Lesti. Jangan sampai Lesti dituduh seperti kasus prank Mbak Im Wong itu. Berarti laporan ini hanya main. Tapi kayaknya serius ini. Kayaknya kasus Lesti ini sangat serius sekali, karena sampai detik ini polisi ya masih tetap kenceng untuk menunggu panggilan yang kedua. Ya mudah-mudahan aja datang. Tapi kok feeling saya ya, karena tuntutannya 5 tahun ini, bisa-bisa habis diperiksa mungkin ya ditahan mungkin, karena memang tuntutannya 5 tahun. Maka dari itu kooperatiflah, minta maaflah kepada istri terutama dan keluarga, sampaikan ke publik, karena apa, RB ini sebagai public figure, artis itu besar ya, karena netizen, karena teman-teman wartawan, karena masyarakat gitu. Ya kalau nggak ada teman-teman wartawan, mana mungkin artis bisa besar. Gus mulai. Gus kan kita harus minta maaf ya Gus ya. Sedangkan netizen itu kan enak ya Indonesia ya minta maaf, udah kok bikin conference pers gitu kan, udah di situ selesai, enak banget Indonesia hukumnya kayak gitu. Nah, ini Gus gimana nih Gus? Jadi begini, yang saya maksud minta maaf adalah bagian daripada introspeksi kita. Nah tapi kan di pihak RB ini kan malah mengakui, malah bertentangan dengan keterangan polisi. Nah itu tidak baik gitu loh. Nah polisi kalau udah begitu kan malah makin kenceng gitu loh. Nah maksud saya dalam rangka kalau kita berbicara menatap ke depan RB yang masih muda, minta maaflah. 1, minta maaf kepada istri dan keluarganya. Nomor 2, minta maaflah kepada publik. Bukan berarti kasus ini ditutup loh ya. Yang penting tugas orang yang diduga bersalah lebih baik minta maaf. Itu salah satu solusi yang terbaik ya untuk RB. Nah perkara misalnya netizen ngomong begini, nah tapi kan proses hukum kan tetap jalan ini. Proses hukum ini kan tetap jalan, bukan berarti minta maaf terus kemudian ditutup, kemudian kasus itu selesai. Makanya tadi kan saya sudah ngomong, kalau sampai kasus ini ternyata misalnya menggunakan restoratif justice atau Lesti misalnya memaafkan, maka masyarakat akan menghitung tentang Lesti ke depan ini gitu loh. Berarti ngapain kamu itu kok bikin laporan kalau endingnya
seperti ini, yang seperti yang dikhawatirkan netizen itu, karena netizen kan ibaratnya kan wis sudah gemes, wis sudah, karena perempuan ini kan nggak terima bukan karena bilarnya, tetapi siapapun laki-laki yang melakukan KDRT itu adalah musuh kita bersama. Ini emak-emak, ibu-ibu yang masih muda-muda terutama yang mengalami KDRT pasti menunggu betul kasus ini gitu loh. Oke, Iya. ini kan KDRT dan dukungan dari netizen juga kayaknya berat sebelah gitu. Lesti aja, jadi kebilarannya nggak ada. Ada gak sih yang mendukung hal positif untuk bilarnya? Karena mungkin kan penyebab terjadinya KDRT mungkin Lestinya nggak nurut atau apa gitu ke Bilar. Ada sisi negatifnya gak sih dari pihak cewek? Jadi begini ya, memang persoalan ini memang rata-rata yang dibela oleh netizen itu adalah pelapor. Selama pelapor itu tidak menyebarkan berita hoak, misalnya gak diantem bilang diantem, tapi di visum ada bukti pukulan seperti yang disampaikan oleh polisi kan, itu artinya masyarakat berarti sudah waras, sudah cerdas. Kalau tadi kenapa dukungan ini kok tidak kok berat sebelah, kok ke Lesti? Karena Lesti itu memang selama ini adalah sosok yang seorang perempuan yang mendulang, selain mendulang prestasi juga mendulang pundi-pundi keuangan kan itu kan. Nah, siapa sih RB itu? Nah, akhirnya kan masa ini netizen ya. Siapa sih Lesti? Oh, Lesti itu pernah prestasi. Oh, pernah juara akademi, pernah juara di Asia kan gitu kan. Sehingga Lesti ini dianggap perempuan yang selama ini menopang kehidupan rumah tangganya. Lah kok perempuan ini diperlakukan seperti ini, maka itu secara alamiah netizen itu memberi dukungan kepada Lesti. Dan ini tidak bisa diatur-atur kayak polling waktu konser, itu nggak bisa. Seperti kayak orang misalnya polling ini, ayo kita survei, ini nggak bisa. Karena masyarakat dalam hal urusan KDRT tidak bisa dibeli dengan apapun. Teman-teman wartawan aja pasti akan objektif kalau berbicara masalah KDRT, tentu didukung dengan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, terus alat bukti. Nah, dua alat bukti yang mana dalam proses hukum itu menjadi pegangan itu dimiliki oleh Lesti Kejora, sehingga Lesti mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Makanya kalau RB kepingin masih eksis, kepingin mendapatkan dukungan, minta maaf lah, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu? Setiap manusia setiap anak Adam pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang punya dosa kesalahan adalah bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Terlepas kamu ngaku kebanting, kamu mengaku tidak memukul, tapi kalau proses hukum sudah ada cukup dua alat bukti, maka keteranganmu bisa dianggap hoak, malah menjadi musuh gitu loh. Nah, harus memposisi, oh iya saya suami, tidak apa-apa saya dilaporkan Lesti. Karena memang saya sebagai suami tidak bisa, ini kan berarti kan kelemahan dia sebagai suami tidak bisa memanage. Ya, tidak memanage, baik memanage emosinya, baik bagaimana menaklukkan hati seorang Lesti Kejora dan keluarganya, sehingga tidak ada titik temu itu tadi. Maka akhirnya melalui pengacaranya ngomong, mengkonter apa yang disampaikan polisi. Nah, polisi kalau dikonter begitu biasanya makin kenceng untuk membuktikan hasil penyelidikannya itu benar. Itu makanya nanti ini kalau dia nggak datang, saya yakin dikejar, ditangkap itu itu saudara RB itu. Gus, mau tanya dong, apa hukumnya kalau sudah ditalak satu tapi masih satu atap ataupun ya maaf, ranjang. Iya, jadi apa hukumnya ditalak satu? Misalnya orang kamu tak ceraikan gitu kan, tapi dia satu rumah, ya enggak apa-apa. Yang penting tidak satu ranjang. Kalau satu ranjang? Kalau satu ranjang maka hukumnya dosa tadi.
Apalagi kalau sampai melakukan hubungan seksual, hubungan layak suami istri, maka itu zina gitu loh. Misalnya satu atap, tapi aku di kamar atas, kamu di kamar bawah, sing ngambek-ngambekan, gitu kan? Sing ngambek-ngambekan seperti itu. Nah, biasanya karena kita ini menganut hukum positif Indonesia, karena nikah kita berdasarkan tercatat dalam lembaran negara, maka kalau cerai pun sebaiknya diucapkan dan dicatatkan dalam lembaran negara, gitu kan? Gitu. Berarti harus nikah ulang ya Gus kalau sudah talak ya? Kalau sudah talak, misalnya saya ceraikan karena kamu nggak nurut, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Nah, ketika mau rujuk nggak perlu ke catatan lembaran negara, ya rujuk aja ngundang ustadz, nganyari nikah lah namanya itu. Undang ustadz, undang keluarga, Pak saya sudah menjatuhkan talak sama istri. Nah sekarang saya mau rujuk, tolong disaksikan. Ikrar lagi. Supaya apa ikrar itu? Nah ketika seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu dikatakan di dalam perjanjian misakon holidon, perjanjian yang teguh dan kokoh, manusia dengan manusia, manusia dengan Allahnya. Jadi ketika kita berikrar tadi itu, maka keberkahan ini datang. Nah kan itu tujuan nganyari nikah. Jangan moro seluman-selumun, itu kurang menarik, kurang seninya kurang gitu loh. Gitu. Tapi kan ada yang bilang juga sampai talak 3 baru benar-benar cerai. Kalau talak 1 juga udah bisa cerai atau gimana Gus? Orang talak 1 kan itu kan bercerai, namanya aja ditalak. Maka ketika kamu tumbuh cinta lagi, terus introspeksi, ya kamu nikahan lagi. Ya itu tadi, karena ini belum diceraikan secara negara, maka sampean ngundang Pak Ustadz, ngundang keluarga, gitu loh. Tapi batasnya itu sampai talak 3 atau gimana? Kan ada yang bilang talak 3 baru benar-benar cerai, talak 1 masih belum. Itu dari pandangan agama. Bukan, yang namanya talak itu kan pisah, cerai, gitu kan. Nggak usah nunggu 3, talak 1 pun kalau sampean tidak ikrar lagi, tidak rujuk lagi, maka sampean tidak sah. Hubungan suami istrinya menjadi zina gitu loh. Nah, ketika sampean tidak mendaftarkan perceraian talak pertama ke dalam catatan lembaran negara, maka solusinya gimana? Sampean mengundang Pak Ustadz, mengundang keluarga orang tuanya si perempuan, keluarga ya kecil lah. Saya habis bertengkar, saya jatuhkan talak, sekarang saya mau rujuk, dia nikahan kembali. Sederhana, simpel. Agama itu tidak menyulitkan, agama itu memudahkan. Kalau sampai talak 3 tuh berarti gimana Gus? Mungkin ada syarat. Nah kalau talak 3 itu kan, makanya kalau ada orang yang sudah, kalau orang talak 3 kan berarti dia kalau mau supaya kita rujuk, maka dia harus menikah dengan orang lain kan, istrinya harus menikah dengan orang lain dulu. Ini yang tidak tercatat dalam lembaran negara itu tadi loh, yang sampai talak 3 itu. Memang kalau talak 3 sih ya itu tadi harus dinikahin orang gitu loh. Coba bayangkan kita nunggu mau rujuk, makanya jangan gampang-gampang untuk menjatuhkan talak kepada istri. Kalaupun marah ya wis marah gitu loh. Jangan sampai ada kata-kata pisah, kamu saya ceraikan. Nah, makanya kita ini kan dibekali agama, itu kan tujuannya supaya kita mampu mengendalikan emosi. Nah, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Makanya sebelum menikah kadang-kadang kita dikasih wejangan, jangan sampai kita kalau marah ini menjatuhkan talak. Ya. Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Gus. Nggih, sama-sama. Terima kasih. Makan dulu. Langsung bus nonton. Gus Miftah nggak pernah ya. Belum. Gus Miftah nanti Gus Miftah itu. tutup suara. Ya, makasih semuanya.
Makasih semua ya. Ya, apa lumayan live-nya. Lah ini punya sama? Saya. Oh, sudah Saya mati.